Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Numaida dengan NIM 24101233200022. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video edukatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Dosen Ibu Dr. Riranti Rahmayan Jamin SPC MPD dan Ibu Asih Nurzaida SPD MPD. Nah, jadi topik yang akan saya bahas adalah pencegahan perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah. Topik ini penting. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban perundungan dibanding teman sebayanya yang lain. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan optimal seluruh peserta didik. Nah, jadi bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti hati orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut dengan ABK adalah anak yang memiliki karakteristik, hambatan, atau kebutuhan tertentu sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan dan dukungan khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik penyandang disabilitas lebih rentan mengalami bullying. Kenapa? Karena perbedaan kemampuan, kesulitan komunikasi, keterampilan sosial yang terbatas, maupun stigma dari lingkungan sekitar. Nah, jadi di sini saya ingin menyebutkan karakteristik apa saja sih yang rentan mengalami bullying. Nah, jadi di sini ada beberapa karakteristik yang dapat meningkatkan risiko perundungan. Yang pertama itu adalah kesulitan berinteraksi sosial, yang kedua ada hambatan komunikasi, yang ketiga ada perbedaan perilaku atau penampilan, yang keempat ada ketergantungan pada bantuan orang lain, dan yang terakhir ada kesulitan memahami situasi sosial. Jadi, kelompok ABK yang sering menjadi sasaran bullying meliputi siswa dengan autisme, tunagrahita ringan, gangguan belajar spesifik, ADHD, gangguan pendengaran, maupun hambatan fisiknya. Nah, jadi apa saja sih faktor penyebab pembulian itu? Jadi di sini ada 4 faktor besar pembulian pada anak. Yang pertama itu ada faktor individunya, yaitu kurangnya empati pelaku atau keinginan menunjukkan kekuasaan. Yang kedua ada faktor sekolah, jadi guru-guru itu kurang optimal dalam pengawasan atau bisa jadi tidak adanya kebijakan anti bullying yang kuat. Yang ketiga ada faktor sosial, stigma terhadap disabilitas atau budaya mengejek perbedaan. Dan yang terakhir atau yang paling penting yaitu bisa dari faktor keluarga, kurangnya pendidikan karakter ataupun pola asuh yang primitif terhadap perilaku agresif. Jadi dampak apa aja sih yang dapat bullying terhadap ABK itu? Nah, jadi bullying dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan diri, kecemasan dan depresi, kesulitan belajar, menurunkan motivasi sekolah, isolasi sosial, dan gangguan kesehatan mental jangka panjang. Kebutuhan perkembangan ABK. Nah, jadi agar perkembangan secara optimal, ABK itu sangat membutuhkan yang pertama, ada lingkungan yang aman dan bebas diskriminasi. Yang kedua, dukungan emosional yang konsisten. Yang ketiga, ada kesempatan berinteraksi positif dengan teman sebayanya. Yang keempat, ada penguatan konsep diri positif. Yang terakhir atau yang kelima, ada pendampingan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Nah, jadi layanan BK itu sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui pendekatan preventif, pendekatan kuratif, dan pengembangan. Nah, jadi di sini ada 5 layanan BK yang sesuai. Yang pertama ada layanan informasi. Itu tuh memberikan edukasi kepada siswa mengenai keberagaman, empati, toleransi, dan bahayanya bullying. Yang kedua ada bimbingan kelompok, yaitu mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan sikap saling menghargai. Yang ketiga ada konseling individual, yaitu membantu korban bullying mengatasi trauma, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun
strategi coping. Yang keempat, ada konseling bagi pelaku, yaitu membantu pelaku memahami dampak perilakunya serta mengembangkan empati. Dan yang terakhir atau yang kelima, konsultasi dan kolaborasi. Jadi, guru BK bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan kepala sekolah dalam penanganan kasusnya. Nah, jadi peran keluarga dan sekolah itu sangat penting bagi anak, yaitu ada peran keluarga seperti menanamkan rasa percaya diri, menjadi tempat bercerita yang aman, melaporkan jika terjadi perundungan, dan menjalin komunikasi dengan sekolah. Nah, kemudian ada peran sekolah nih yang juga gak kalah penting untuk anak peserta didik, seperti membuat kebijakan anti-bullying, menyediakan layanan BK yang responsif, mengembangkan pendidikan karakter, dan menciptakan budaya inklusif dan ramah disabilitas. Nah, jadi pencegahan bullying terhadap ABK bukan hanya tugas guru BK, tetapi tanggung jawab seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lingkungan yang inklusif akan membantu anak berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Nah, jadi sebelum aku tutup, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Melalui layanan bimbingan dan konseling yang efektif, kolaborasi antar sekolah dan keluarga, serta peningkatan kesadaran seluruh warga sekolah, kasus bullying dapat dicegah dan diminimalkan. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, menghargai perbedaan, mendukung perkembangan optimal setiap anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.